Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok dari PBSI semester 4. Di sini saya akan menjadi moderator untuk diskusi pengaruh Sidiknas terhadap pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Di sini akan jadi narasumbernya ialah Mbak Heni Purwanti dan Mas Heru Gunawan. Dan selanjutnya saya akan serahkan kepada narasumber untuk memulai materinya. Ya, terima kasih Mbak Lia selaku moderator. Pada materi kali ini, saya akan membahas tentang pengaruh sistem pendidikan nasional terhadap perkembangan dan pertumbuhan siswa. Sebelumnya, perkenalkan saya Heru Gunawan, NIM 2019 34009. Dasar hukum dari sistem pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi Sidiknas adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Jadi, komponen pendidikan harus mengarah ke tujuan pendidikan nasional yang telah tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Membuat siswa yang ahli dalam bidang agama atau IMTAK dan IPTEK atau dalam bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, pada pembahasan yang kedua, saya akan menyampaikan tentang anggaran Sidiknas. Anggaran pendidikan dalam APBN tertera minimal 20%. Perlu kita ketahui bahwa APBN 2021 kita Indonesia adalah 1.000 triliun. Artinya dana khusus pendidikan Indonesia itu sejumlah 200 triliun. Tapi pada realita yang ada, buktinya di lapangan itu masih terdapat beberapa kekurangan, yaitu minimnya fasilitas pendidikan, misalnya bangunan sekolah yang tidak layak huni, serta buku paket yang kurang mendukung, dan akses ke sekolah yang masih kurang, terutama daerah Indonesia Timur. Serta masih ada masalah lain yang terutama dengan berhubungan dengan SDM tenaga pendidiknya, yaitu guru honorernya masih banyak, padahal anggarannya kita sebesar 200 triliun. Kita tahu sendiri bahwa anggaran sebesar itu kalau dikelola dengan baik, birokrasi berjalan dengan lancar tanpa ada pemotongan, korupsi misalnya, maka saya yakin pendidikan akan berjalan sesuai tujuan yang telah saya kemukakan tadi. Ya, dilanjut ya. Pembagian Sidiknas. Indonesia menganut sistem pendidikan nasional yang membagi menjadi 3 bagian utama, yaitu 1. Tingkatan dasar. Tingkatan dasar ini meliputi TK atau taman kanak-kanak dan SD atau sekolah dasar. Nah, pada jenjang tingkatan dasar inilah fondasi terhadap siswa ditanamkan, yaitu siswa mulai diajari membaca, menulis, dan menghitung atau calistung. Tingkatan yang kedua yaitu tingkat menengah, meliputi jenjang SMP dan SMA atau sederajat. Nah, pada tahap atau jenjang kedua ini, peserta didik atau siswa dibekali kompetensi, baik kompetensi praktik maupun pengetahuan yang sesuai dengan tujuan sistem pendidikan nasional.
Jenjang yang ketiga yaitu atas atau perguruan tinggi. Nah, pada perguruan tinggi atau PT ini peserta didik atau mahasiswa dimatangkan skillnya yang diperoleh dari tingkatan dasar, menengah, dan atas. Misalnya kalau dia cenderung atau lebih suka ke arah keteknikan atau ke praktik, berarti alangkah baiknya dia mengambil jurusan yang sesuai, misalnya politeknik negeri atau yang lainnya. Kalau dia dalam basicnya seorang hukum atau guru, ya mengambil fakultas yang sesuai. Selanjutnya, Mbak. Nah, pada kali ini saya membahas sistem pendidikan yang baik itu bagaimana. Nah, sistem yang baik tentu wajib didukung komponen yang mendukung. Komponen yang mendukung mempunyai ciri satu, sekolahnya ideal, yaitu sekolah yang sangat menyenangkan bagi siswanya. Nah, sekolah atau perguruan tinggi yang menyenangkan siswanya itu bagaimana? Ya misalnya tenaga pendidiknya yang humoris sehingga siswa itu tidak takut atau tidak bosan untuk kembali ke sekolahnya. Bisa ruang kelas yang fasilitasnya menjamin, ya, sehingga mereka belajar dalam kelas itu tidak bosan dan ingin kalau ke sekolahannya. Terus yang kedua adalah berkesinambungan, jangan sampai ada isu ganti rezim dan sistem. Betul, sesuai pengertian Sisdiknas, yaitu harus berkesinambungan dan jangan sampai putus. Jadi setiap rezim harus saling menyambung. Jadi jangan saling klaim itu kinerja Menteri A, kinerja Menteri B, yang akhirnya yang menjadi korban adalah sistem pendidikan kita sendiri. Terus poin yang ketiga yaitu tidak terfokus satu penilaian semata. Ya, pendidikan yang baik itu tidak harus atau tidak hanya mengutamakan penilaian terhadap pengetahuan, tapi nilai bagusnya itu meliputi penilaian sikap, misalnya keterampilan, agama, sosial, dan sebagainya. Bergantung sekolahnya masing-masing. Selanjutnya, kultur pendidikan di Indonesia, yaitu nilai lebih dipentingkan daripada karakter sehingga banyak siswa yang pandai namun minim karakternya. Ini adalah kesimpulan dari beberapa tujuan yang saya sampaikan tadi, bahwasanya pendidikan apabila dilakukan sebaik mungkin, maka generasi penerus kita, yaitu pada tahun 100 tahun Indonesia Merdeka dari 1945 yang disebut sebagai bonus demografi, di mana usia produktif itu sangat banyak. Itulah potensi kita Indonesia untuk meningkatkan SDM kita. Jadi jiwa anti korupsi, jiwa siswa sopan santun, jiwa siswa nasionalis, agamis, dan jiwa siswa yang menguasai iptek. Itulah pada 2045 kita akan menemui bonus demografi atau yang usia produktif itu sangat banyak, dan pada era itulah Indonesia dikatakan mencapai puncak kejayaan, yaitu era emas. Selanjutnya, pada materi kali ini akan disampaikan oleh Mbak Eni Purwanti, rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Dance, smoke, fire it up, let our lanterns paint the night sky red, yeah. We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time. Mohon maaf sebelumnya Mbak Heni, itu speakernya mohon dihidupkan terlebih dahulu. Terima kasih.
Baik, terima kasih Mas Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai apakah itu perkembangan dan pertumbuhan. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran, berat, panjang, dan tinggi dari individu. Adapun ciri-cirinya antara lain bersifat kuantitatif, kemudian ada perubahan proporsi fisik dan dapat terlihat, dan timbul ciri baru dengan mengikuti proses kematangan. Jadi, dalam hal ini, pertumbuhan itu sesuatu yang dapat diukur. Sedangkan perkembangan itu adalah bertambahnya kemampuan dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dan dapat diramalkan sebagai hasil proses kematangan. Nah, ciri-cirinya antara lain bersifat kualitatif, perkembangan memiliki pola yang konstan dan tetap, kemudian tahapannya berurutan, dan kecepatan tiap individu itu berbeda-beda pada masing-masing tiap individu. Jadi bisa dibedakan apa itu perkembangan dan pertumbuhan ya. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan pada manusia atau peserta didik itu antara lain yang pertama itu faktornya adalah faktor keturunan. Setiap manusia itu memiliki gen dari orang tuanya masing-masing dan faktor itulah yang paling besar yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Itu adalah dasar yang paling utama. Kemudian yang kedua ada jenis kelamin. Di tiap jenis kelamin itu antara laki-laki dan perempuan itu memiliki proses tumbuh kembang yang berbeda-beda. Menurut pengamatan, perempuan itu pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan laki-laki. Lalu faktor berikutnya adalah faktor nutrisi, yakni asupan gizi dan nutrisi itu merupakan faktor yang harus tercukupi. Karena jika manusia kekurangan gizi ataupun nutrisi akan menghambat tumbuh dan perkembangannya. Kemudian ada faktor lingkungan. Nah, lingkungan di sini itu sangat juga mempengaruhi, sangat berperan penting. Jika lingkungannya tidak sehat, maka akan berpengaruh yang tidak baik pada tumbuh kembang masing-masing tiap individu. Jika lingkungannya sehat, maka pertumbuhan dan perkembangan individu itu akan berlangsung dengan sehat pula. Itu pun juga didukung oleh faktor-faktor dari pengaruh lingkungan juga. Selanjutnya, pembagian pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Nah, dalam hal ini dibagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama itu adalah fase anak kecil. Di sini dalam usia 0 sampai 7 ya, itu adalah masa bermain. Fase yang kedua itu fase anak sekolah sekitar 7 sampai 14 adalah masa belajar. Fase yang ketiga, fase remaja sekitar 14 sampai 23 tahun itu adalah masa peralihan. Dan yang terakhir adalah fase dewasa lebih dari 23 tahun itu ada masa emas. Nah, adapun hal yang menghambat perkembangan dan pertumbuhan peserta didik itu antara lain stunting, kemudian faktor lingkungan, lalu ada ADD dan ADHD, kemudian ada keterbatasan fisik, dan pola asuh orang tua itu sendiri. Nah, tidak ada negara maju di dunia tanpa pendidikan yang bermutu. Artinya, negara maju itu dipengaruhi oleh faktor pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang bermutu itu tercapai apabila siswanya memiliki SDM yang tinggi dan tidak mengalami gangguan. Adapun gangguan siswa peserta didik itu
harus menjadi prioritas perhatian khusus dari pemerintah yang bersangkutan. Sekian penjelasan presentasi dari kami, saya, Heni dan Mas Heru. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, kami akan membuka sesi pertanyaan. Kembali ke moderator. Terima kasih atas materi yang telah diberikan oleh Mbak Heni Purwanti dan Mas Heru Gunawan. Di sini saya akan membuka 2 pertanyaan dari penyimak. Saya persilahkan jika ada yang mau bertanya. Saya ingin bertanya, Mbak. Ya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Fauziatul Husna, NIM 201934019. Menurut Anda, apakah pendidikan di Indonesia ini sudah memiliki sistem pendidikan yang baik apa belum? Tolong diberikan penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Faizatul. Saya simpan dulu. Apakah ada pertanyaan dari yang lain? Saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Sofia Dinda Aladina, NIM 2019-34018. Tadi dikatakan kultur pendidikan di Indonesia lebih mementingkan nilai daripada karakter. Dalam hal ini, apa yang harus diubah dalam kultur pendidikan di Indonesia? Tolong diberikan penjelasan. Terima kasih. Terima kasih untuk Mbak Sofia Dinda atas pertanyaannya. Sudah saya cukup, ini tutup dari pertanyaannya. Saya persilakan untuk narasumber untuk menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak Lia atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan dari narasumbernya. Nah, pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Fauziatul Husna. Tadi pertanyaannya adalah apakah Sisdiknas atau sistem pendidikan Indonesia sudah baik? Kalau sudah baik, jelaskan alasannya. Nah, kalau menurut saya pribadi, itu sistem pendidikan kita jujur masih kurang optimal atau masih amburadul. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena sistem pendidikan yang baik itu dilihat dari output atau hasil dari sistem itu sendiri. Nah, output dari sistem itu apa? Berarti ya alumni atau siswa atau peserta didik khususnya pada Indonesia, pada tiap sekolah itu sendiri. Tentu tiap daerah dan sekolah menghasilkan menghasilkan lulusan atau alumni yang kemampuannya itu berbeda-beda secara keseluruhan. Tetapi rata-rata nasional itu masih di bawah standar. Tapi saya selaku pribadi mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh pemerintahan yang dulu itu menerapkan program wajar atau wajib belajar 9 tahun. Berarti kalau 9 tahun itu sampai SMP, tetapi sekarang sudah ditingkatkan menjadi 12 tahun atau sampai jenjang SMA. Masih dibiayai oleh pemerintah pusat maupun daerah. Nah, tetapi saya juga punya harapan yang ingin saya sampaikan ke pemerintah tentunya atau instansi yang terkait dalam pendidikan, bahwasanya kita itu negaranya kan besar, SDM-nya tentu juga punya potensi.
kita tengoklah negara Finlandia, misalnya Ceko, terus Jerman itu tidak hanya sampai SMA saja, melainkan sampai perguruan tinggi itu mereka biayai siswanya. Jadi tidak heran bahwa di negara Finlandia, Ceko, Jerman itu menjadi kiblat pendidikan pendidikan di dunia. Nah, Indonesia apakah bisa menurut seperti itu? Tentu saja bisa kalau menurut saya, dengan anggaran yang sudah saya sebutkan tadi sebesar 20% di APBN atau sekitar 200 triliun. Saya kira kalau itu dikelola dengan baik, ya tidak ada hal yang mustahil lah kalau Indonesia bisa meniru dalam negara-negara maju tadi. Kita pasti pernah ya mendengar atau sindiran lah atau anekdot di internet atau meme itu lulusan dokter Amerika itu di Indonesia hanya menjadi ketua MPR, tetapi lulusan SD yaitu SD Menteng di Indonesia itu kalau menurut saya ucapan itu tidak hanya sindiran saja, tapi itu sekaligus pemberitahuan bahwa kita itu punya potensi. Karena jutaan penduduk kita kalau digali dioptimalkan sesuai dengan sistem pendidikan yang kita anut dengan anggaran 200 triliun tadi, itu gak mustahil gitu bisa maju. Kita tengoklah Singapura itu kan negara baru kemarin, kalau merdekanya itu masih duluan kita, tapi pendidikannya itu lebih maju Singapura ketimbang milik Indonesia, padahal Indonesia sudah lama merdekanya. Terus tolak ukur kemajuan atau keberhasilan sistem pendidikan kita yang berikutnya yaitu angka putus sekolah atau angka melek huruf. Nah, berkaca dari data BPS bahwa kita ambil yang bagian SMA saja misalnya, itu saya membaca cari di internet tentang data BPS itu putus sekolah pada 2014 itu sebesar 3,08, 2016 1,85, 2016 1,57 dan 2020 1,25%. Artinya apa? Dari data BPS yang sudah saya peroleh itu angka putus sekolah itu menurun setiap tahunnya. Jadi bahwa kita tinggal mengupdate, kita punya potensi yang bagus, punya SDM yang bagus, asalkan kita mau mengoptimalkannya dan mau memperbaiki birokrasi yang ada dan membersihkan oknum-oknum yang bermain dalam sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Itu tadi Mbak Fauziatul Husna jawaban saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kembali ke moderator. Ya, terima kasih buat Mas Heru atas penjelasannya. Apakah Mbak Faizatul Husna masih ada yang dipertanyakan lagi? Udah Mbak Dia, terima kasih ya. Ya, terima kasih buat Mbak Faizatul Husna atas partisipasinya. Selanjutnya, pertanyaan dari Mbak Sevia Dinda. Apakah akan dijawab oleh Mbak Heni Purwanti? Baik, terima kasih Mbak Lia. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sevia Dinda Alirina ya. Pertanyaan yang bagus, tadi dikatakan kultur pendidikan Indonesia lebih mementingkan nilai daripada karakter. Dalam hal ini apa yang harus diubah dalam kultur pendidikan di Indonesia? Gitu ya Mbak ya. Nah, saya akan mencoba menjawab. Seperti yang kita ketahui, kultur pendidikan di Indonesia itu jauh dari negara-negara yang maju. Seperti contohnya tadi yang dikemukakan oleh Mas Heru di Finlandia. Contoh realnya saja, di Finlandia itu pendidikan itu dibiayai oleh pemerintah, dan kita itu dibandingkan negara Finlandia itu kalah ya, maksudnya
dalam hal ini pemerintah juga sebenarnya ikut berpartisipasi dalam mengentaskan kebodohan. Nah, salah satu cara untuk membenahi itu supaya kita bisa lebih naik satu level dari negara berkembang ke negara maju, itu antara lain peran serta pemerintah. Kepedulian pemerintah itu terhadap pendidikan yang ada di negaranya, termasuk dalam mengatur kurikulum serta kebijakan-kebijakan yang terkait dengan ruang lingkup pendidikan dalam lingkungan sekolah dan setaranya. Faktor-faktor yang kedua itu kultur yang sering kita lihat. Saya sering mengamati di sekolah-sekolah, itu perlakuan guru itu sendiri terhadap siswanya itu berbeda-beda. Ya, mungkin tidak semuanya, namun saya sering melihat, menyaksikan bahwa perlakuan guru terhadap anak didiknya, peserta didiknya, itu yang antara yang pandai dengan yang kurang pandai itu berbeda. Guru itu lebih mengkhususkan kepada anak-anak, memberi perhatian kepada anak-anak yang dirasa mampu mengikuti pelajaran atau pandai dalam pikiran guru itu sendiri, yang lebih mampu mengikuti pelajaran dan mengikuti apa kemauan guru itu. Sedangkan anak-anak yang dirasa guru itu kurang mampu, saya tidak menyebut anak bodoh ya, saya tidak mengkotak-kotakan. Sebenarnya bodoh itu tidak ada menurut saya. Anak bodoh itu tidak ada, yang ada itu anak malas. Anak yang kurang mampu dalam berpikirnya ataupun perkembangan otaknya itu yang kurang selaras dengan pendidikan yang diajarkan oleh guru di sekolah, itu seolah dianaktirikan. Jadi perlakuan guru yang semacam pilih kasih kepada anak didiknya itu sangat mempengaruhi. Nah, dalam hal ini itu perlu diubah, perlu dibenahi. Bagaimana caranya? Mungkin dengan kebijakan dari para penyusun kurikulum ataupun kewenangan dari pihak yang berwenang di sekolah itu sendiri ataupun dari Diknas, itu ikut turun tangan dalam membenahi hal tersebut. Kemudian contoh berikutnya itu mengenai minat membaca. Nah, minat membaca di negara kita itu dirasa masih kurang ya, karena sebenarnya minat membaca anak di Indonesia itu sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara maju di luar Indonesia. Bagaimana caranya membenahi? Ya, bagaimana caranya menggalakkan minat membaca anak didik? Dengan salah satunya memberi contoh kepada anak didik dengan membudayakan gemar membaca, seperti di sekolah-sekolah SMP di sini, di sekolah favorit, itu biasanya ada budaya literasi setiap pagi. Jadi ada sekolah favorit di sini, sekolah menengah pertama. Jadi setiap pagi sebelum dimulainya pelajaran itu ada kelas literasi. Siswa dianjurkan membaca sebuah buku yang diperolehnya di perpustakaan sekolah, kemudian dia harus membaca hingga buku itu selesai, entah itu selesai hari ini ataupun besok, boleh ataupun dibawa pulang gitu. Kemudian dia harus menulis semacam jurnal dan apa itu rincian yang terdapat di buku itu. Jadi secara tidak langsung siswa setelah membaca, dia memahami, dan ilmu yang ada di buku itu pun dia paham dan dapat
serat serta dikembangkan, jika itu bisa dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Otomatis itu akan membangun literasi pengolahan otak dalam hal literasi, dalam budaya literasi, khususnya dalam kebudayaan kultur membaca. Nah, sehingga tiga contoh itu yang saya kemukakan tadi adalah maksudnya tiga yang saya contohkan. Masih banyak contoh yang lain yang bisa untuk mengembangkan atau mengubah kultur pendidikan di Indonesia itu sendiri. Nah, kultur pendidikan itu menjadi hal utama yang harus diubah jika Indonesia menginginkan menjadi negara maju seperti negara yang lain. Terima kasih. Itu penjelasan saya. Terima kasih untuk Mbak Heni atas penjelasannya. Apakah Mbak Sevia Dinda dapat memahami atau masih ada yang dipertanyakan? Iya, sudah paham. Makasih Mbak Heni. Ya, terima kasih atas semua partisipasinya. Dari saya, diskusi hari ini saya cukupkan. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.